Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabisolli swadri wa syari wa amri wa qul data milisan yafqahu qawli. Selamat datang di pelajaran math lagi. Hari ini hari Senin ya. Biasa hari Senin jam setengah 8 pagi kita belajar math. Dan katanya semalam pada bukan ribut juga sih ya, banyak yang nanya di WA tuh. Pogi besok enggak senang katanya tuh. Sebenarnya tadinya mau diagendain, tapi ngelihat di kalender ternyata minggu ini minggu terakhir dan review tuh nggak ada review buat PAS. Kalau misalkan Pak Ogi pilih sekarang UH terus nggak ada review, kayaknya lebih mending review aja gitu ya, mending review aja supaya daripada UH terus maksain kemudian reviewnya nggak ada terus nanti pas PAS makin susah lagi, kasihan gitu ya. Jadinya udahlah di cancel aja UH-nya. Pogi ambil nilai dari Google Classroom yang ada di yang ada tugas-tugasnya, transformasi, kemudian terakhir tuh persamaan kuadrat ya. Terus ada fungsi kuadrat yang gambar TA tuh ya di situ. Jadi kalau misalkan di situ nggak ada ya berarti kalian sama aja nggak ikutan UH gitu ya. Jadinya silakan lengkapin aja si tugasnya, karena sebenarnya sudah dibahas juga semuanya gitu ya. Semuanya sudah dibahas dan nggak ada yang terlewat insyaallah gitu ya materi-materinya. Oke, kayaknya langsung aja kita lanjut ke review PAS Math. Mungkin ini pertemuan terakhir sebelum nanti kalian lanjut proyek gitu ya. Pogi juga nanti akan sedikit jelasin tentang proyek ya. Yang di rumah silakan boleh siapin alat tulis dan kemudian catatannya gitu ya. Karena kalau yang di sekolah Pogi udah kasihin slide khusus gitu ya, karena kalau misalkan nggak dikasih khawatir yang di tampilan di TV terlalu kecil dan nggak kebaca gitu ya, jadi dikasih aja satu-satu gitu ya, satu ewang. Dan di situ juga udah catatannya. Bagi yang di rumah berarti kalian siapin alat tulisnya, buku catatan, kemudian kalau perlu di screenshot kalau cepet gitu, lagi cepet ngejelasinnya, buat catatan kalian nanti pas PAS gitu ya. Nanti lumayan sih jedanya agak lama ininya ya ke PAS-nya. Oke, terus Pogi coba cek dulu yang ada di Google Classroom. Google Classroom kelas 9 Fermion ya. Coba dicek ya udah berapa orang yang udah pada lengkapin ininya ya. Ini yang kemarin lah, fungsi kuadrat udah Pogi bahas, tinggal dikumpulin doang. Baru ada 15 orang yang ngumpulin ya, sisanya belum tuh ya. Ada kalau disebutin satu-satu banyak ya. Terus hiburan persamaan kuadrat baru 19 orang. Terus transformasi nih yang agak lama tuh ya, baru 21 ya, ada 14 orang lagi yang belum. Melani belum tuh ya. Nah, Melani bajunya beda sendiri. Nah itu ya, jadi nanti Paugi akan ambil dari sini untuk yang transformasi kita nggak UH gitu ya, terus persamaan kuadrat juga nggak keburu gitu ya, jadinya sudah Paugi ambil dari sini aja. Jadi untuk penilaian Paugi ambil total dari sini, jadinya UH-nya di cancel dan kita utamain yang ini aja dulu, yang review dulu. Terus proyek kolaborasi kayaknya nanti aja ya. Nanti aja pas pertengahan pembelajaran. Oke. Bismillah, kita lanjut ke review PAS Math di semester 1 kelas 9 nih ya. Jadi begitu selepas PAS ini kalian nggak akan lagi ketemu materi kelas 9 yang baru. Jadi nanti ngulangin lagi dari kelas 7, 8, 9 gitu ya. Full di semester 2 gitu ya. Kisi-kisi PAS matematikanya nanti bentuk soalnya berupa kayak AKM lagi, kayak waktu PTS kemarin gitu ya. PTS kemarin Pogi udah desain si soalnya itu kayak ada isian singkat gitu ya, terus kemudian ngisi benar salah, uraian juga gitu ya. Bilangan ganda mungkin ada juga, tapi tetap akan diminta ini caranya. Jadi cara lengkap pengerjaan itu akan selalu diminta kalau matematika.
nggak cuman jawabannya doang, tapi caranya itu dapatnya dari mana gitu ya, langkah-langkahnya. Kompetensi dasar atau kisi-kisi yang harus kalian pelajarin ulang atau dikuatkan lagi gitu ya. Ada tentang operasi bilangan berpangkat rasional. Ini yang waktu awal pisannya triwulan 1 kita udah bahas ini gitu ya. Pogi nggak tahu nih masih ingat atau nggak nanti materinya ya. Nah, makanya perlu pisan review gitu ya. Review itu wajib harus ada gimana. Terus kemudian ada oh nih bentuk akar nih ya, bentuk akar ada juga nih. Ini Pogi kayaknya perlu garis bawahin di sini. Bentuk akar ini yang akan dibahas. Loh, kok ininya kok gini sih? Pogi ngelingkarin di sini malah munculnya di sebelahnya. Gila, kok gini sih? Coba. Jangan panik, tenang. Kadang-kadang suka ada apa gitu ya, kayak gitu. Coba ya, mungkin dia error. Nah, sekarang udah bagus lagi. Ini perlu Pogi garis bawahin ya. Tadi Pogi garisin di sini malah tintanya ke sini. Bentuk akar itu ya, itu yang triwulan 1 juga sama. Terus kemudian lanjut ke persamaan garis. Mungkin ada yang dilewat tuh tentang koordinat kartesius, itu Pogi akan skip aja, atau sama fungsi ya, itu Pogi skip juga. Karena udah terinclude di transformasi, nantinya transformasi sama di di fungsi kuadrat itu udah include di situ. Jadi Pogi akan skip aja bab yang fungsi dan koordinat kartesius, itu dilewat aja. Lanjut ke gradien ya, gradien persamaan garis. Kalau misalkan nanti kalian dikasih suatu persamaan, tentuin gradiennya ini berapa gitu ya. Kalau gradiennya positif itu artinya apa, kayak gitu ya. Ada juga nanti menentukan persamaan garis juga ya di C3, C4. Menganalisis hubungan gradien yang terdapat dua garis sejajar, terus kemudian lanjut lagi ke penerapannya. Ini yang akan Pogi jadiin konten proyek, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan analisis persamaan garis lurus. Nanti Pogi akan bahas di pertengahan ya, sekalian nge-review juga materi-materi yang dulu. Terus ada lagi, ini fontnya pada hilang jadi enggak, ini harusnya enggak gini fontnya. Nah ini nih ya, transformasi, menentukan titik koordinat bayangan gitu ya, dan seterusnya. Refleksi, translasi, rotasi, dilatasi gitu ya, ada 4 transformasi. Bisa juga nanti ada kombinasi gitu ya, setelah si titiknya ditranslasi kemudian didilatasi, bisa kayak gitu, dikombinasi gitu si transformasinya tuh. Nggak cuman refleksi doang atau translasi doang, bisa kombinasi keduanya atau beberapa gitu ya. Terus persamaan kuadrat ini udah jelas, tapi Pogi ambil yang bentuknya 3 suku gini, yang bikin 2 buah tanda kurung gitu ya. Terus di sini masing-masing X, terus di kotret dikaliin harus berapa, di jumlah harus berapa gitu ya. Ini yang terakhir waktu kemarin dibahas. Terus fungsi kuadrat yang ngegambar ya. Kalau fungsi kuadrat skillnya kalian diminta untuk gambar aja udah cukup lah insya Allah ya. Oke, gitu aja ini untuk kisi-kisi PAS matematika. Jadi silakan tuntaskan hari ini. Kalau misalkan ada di materi-materi kemarin yang masih bingung atau misalkan masih mengganjal, silakan tanyain aja langsung hari ini biar dibahas langsung dan langsung tuntas hari ini juga. Tidak ada yang kok ada suara itu ya, Pogi baru ada, biar gak ada ini ya, biar gak ada ganjelan di kayak rumah. Kedengeran gak tadi suara ini apa, Illuminati apa gitu ya, Illuminati detektif. Kita ngebahas soal hari ini ya, ngebahas soal ya nih, ngebahas soal kelas 9. Silakan kalau ada yang bingung nanti tanya aja langsung ya, jangan ragu-ragu. Kalau misalkan ada yang dirasa mengganjal, boleh chat atau boleh japri, boleh unmute. Kalau malu ya di WA aja lah ya, nanya. Nanti kalau misalkan gak ada yang nanya, Pogi anggapnya udah pada ngerti gitu ya. Gitu. Oke.
Kita bahas ke skill yang pertama dulu, yaitu tentang nih Pogi ambil dari soal PTS kemarin ya, itu slide-nya milik kalian boleh coret-coret gitu ya, nanti bawa pulang aja. Ini soal PTS yang kemarin, sebagian besar sih benar, ada juga yang salah. Ada juga beberapa yang salah. Salahnya tuh di bagian sini, kebanyakan tuh ya, nih hati-hati di bagian sini nih ya. Ada yang suka ngitungnya tuh negatif 3 dipangkatin 0 T, 0 Pak. Harusnya berapa? Masih ingat gak? 1 ya. Jadi bilangan berapapun itu gitu ya, kecuali 0 ya. Bilangan berapapun itu, kalau misalkan dipangkatkan 0, itu hasilnya tuh 1. Meskipun di sininya ada negatif. Oh ya, ada juga yang isinya kayak gini. Isinya tuh bukan 1, tapi ada negatif yang di depan, negatif 1 Pak ini. Karena dia negatif Pak, oh salah gitu ya. Meskipun dia negatif, hasilnya tetap 1 gitu ya. Hasil 1. Coba ya kita runut. Negatif 3 dipangkatin 3 jadi berapa? Ini tuh artinya apa sih? Negatif 3, ngitungnya gimana? Ngitungnya gini ya, jadi perkalian 3, negatif 3 nya berulang sebanyak 3 kali. Negatif 3 kali negatif 3 berapa? 9. Kalau 9 dikaliin lagi negatif 3 jadi berapa? Negatif 27. Sebagian kecil ada yang sering mengabaikan ini gitu ya, si negatifnya ini tuh pokoknya Pak, kalau misalkan di sini negatif hasilnya itu ya negatif gitu ya. Dia kelupaan merhatiin ini pola ininya ya, negatif kali negatif itu jadi positif gitu ya. Kemudian positif kali negatif lagi balik lagi jadi negatif. Ini sering kepleset juga, ada beberapa yang di sini nih. Kemarin di hasil analisisnya. Coba kalau negatif 3 dipangkatin 2, itu kan artinya negatif 3 kali negatif 3 gitu ya. Negatif 3 nya berulang sebanyak 2 kali, tapi hasilnya jadi positif kan ya. Berapa hasilnya ini? 9 ya, jadi positif 9 gitu. Lupa siapa namanya, entah di kelas perempuan atau laki-laki, ada yang ngisi itu negatif 9 gitu ya. Nah ini salah, karena negatif di sini terpangkatkan juga. Hati-hati kalau penulisannya begini nih ya. Yang atas itu beda maknanya dengan yang ini. Ini sering jadi kecohan guru-guru matematika di SMA. Ada yang suka ngetes gini. Coba ya, kita bandingkan. Negatif 3 dikuadratkan. Yang kanan dulu. Negatif 3 dikuadratkan. Ini ya. Lihat di sini nggak ada tanda kurung. Ini kuadratnya itu berlaku hanya untuk angka 3-nya saja, nggak ke bawah sih negatif, nggak kelihatan. Nggak ke bawah sama yang negatifnya. Ini doang nih yang dipangkatin. Jadi hasilnya berapa di sini? Hasilnya berapa nih? Negatif 9 betul. Tapi kalau yang ini lihat, si pangkatnya ini mencakupi yang tanda kurung ini sepaket gitu. Makanya apa yang dihasilkan di sini itu negatif 3 kali negatif 3 jadinya positif 9 tuh ya, beda jauh. Hati-hati ya. Jadi kalau penulisan tanda kurung ini sangat berpengaruh nanti pas ke hasilnya. Gitu. Ini lumayan juga ya nomor 1 nih pembahasannya, padahal cuman soal begini aja sederhana gitu. Ini hati-hati ya. Ini kalau perlu kalian boleh tulisin catatan pinggir gitu di mana gitu ya, di buku tulis kalian atau di mana. Kalau nemuin kasus yang begitu. Oke. Terus lanjut, negatif 3 dipangkatin 1 berapa? Negatif 3 dipangkatin 1 berapa? Negatif 3 ya tetap ya. Enggak terlalu ini ya. Tadi negatif 3 dipangkatin 0 jadinya 1. Satunya positif ya. Ya, tinggal ya di jumlah jamleh min 27 tambah 9 jadinya negatif berapa? 18 ya, 18. Terus kemudian negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2. Ini isinya negatif 20. Ini yang banyak banget yang kepeleset pas
hitungan bilangan bulati juga ada gitu ya gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Aduh, izin pakai kaos kaki dulu. Ada nyamuk. Kayaknya udah ya? Udah ditulisnya? Udah, oke, kita lanjut. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut. Lagi screenshot dulu. Oke. Ke nomor 2 sekarang. Nah, sekarang bentuk akar. Bentuk akar di sini sering digunakan di aplikasi fisika kalau di SMA ya. Tapi entah gitu ya, karena kurikulum juga berubah. Kalau dulu Kogi pernah bahas ini di fisika kelas 11 gitu ya, entah itu masih ada atau enggak ya kurikulum sekarang, karena beda gitu dulu sama sekarang. Tapi penggunaan ini di matematika juga sering digunakan, terutama pas perhitungan persamaan kuadrat yang kemarin tuh ya, yang ada huruf i-ian itu, imajiner ya. Kita coba lihat dulu di sini. Tentukan hasil dari 3 akar 50 dikurangi ini dan seterusnya gitu ya. Syarat kalau misalkan mau menjumlahkan, nah di sini aja tulisnya nih. Syarat menjumlahkan. Jadi kalau misalkan mau menjumlahkan atau mengurangkan itu harus bentuk akarnya sama dulu. Bentuk akar harus sama. Contohnya gini, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurangi 2 akar 4, jangan 4, 2 akar 2. Nah ini biar ada yang bedanya sedikit. Lihat kalau misalkan bentuk akarnya sama, nih bentuk akarnya sama, ini sama-sama akar 3 ya, maka kita bisa jumlahinnya itu yang angka di luarnya saja ya, 2 tambah 5 berarti jadi 7 akar 3 gitu. Jadi kalau misalkan bentuk akar wajib disama gitu ya si bentuk akarnya tuh. Pak gimana tuh kalau misalkan sama yang sebelah ini nih, negatif 2 akar 2 atau dikurangi 2 akar 2, beda nih bentuk akarnya, jadi 7 kurangi 2, 3 kurangi 2, enggak. Jadi udah aja selesai begini saja, nggak usah diapa-apain pengerjaannya gitu ya. Jadi harus sama dulu si bentuk akarnya. Kalau misalkan beda, nah baru kita akalin gitu ya. Kalau beda dia kita akalin. Ntar ini ada yang chat. Ya silakan apa. Nah coba kalau misalkan yang atas ini nih, ini mending pakai warna kuning atau warna merah kelihatannya? Pakai ini atau yang merah? Kayaknya pakai kuning aja ya. Kuning aja ya biar kelihatan kontrasnya. Oke, sekarang kita coba lihat yang akar 50 nih. 50 ini 18, beda gitu ya, nggak bisa diapa-apain Pak, ya udah nggak dikerjain. Nggak gitu juga, kita bisa diakalin ini si 50-nya kita bagi 2. Aduh, mati. Ini bagi 2, 25 kali 2 kan ya, perkalian 50 kita pecah, jadi 50-nya dipecah. Jadi bentuk perkalian 25 kali 2 kan ya 50 tuh. Terus yang 18 juga sama, perkalian berapa sama berapa? 18 perkaliannya berapa sama berapa? 9 sama 2. Kalau 98? Oh, ini lebih gede lagi ya. Cek berapa? Berapa? 46. Oh, 49. 46 sama 49. 49. Kalau 49 sama siapa? Sama 2. Oh iya betul, 49 kali 2 kan 98 ya. Mungkin ada yang nanya, Pak kenapa ini yang 18 nggak perkalian 6 sama 3 aja? Kan sama-sama 18 juga ya.
Atau yang ini 50 Pak, kenapa nggak 10 kali 5 aja? Kan sama-sama 50. Ada yang tahu nggak kenapa? Biar sama duanya. Betul ya, biar sama ininya si angka 2-nya di belakang tuh biar sama. Atau jadi cari salah satu bilangan yang kalau misalkan diakarkan itu bisa kita tarik akarnya kayak 25 kan bisa ya, akar 25 kan jadi 5 gitu ya. 9 kan diakarin bisa jadi 3 gitu ya. Terus 49 bisa jadi 7. Kalau yang tadi misalkan yang 10 sama 5 akar 10 koma-komaan nanti nggak ada gitu ya, nggak ada hasil bulatnya. Akar 5 apalagi gitu ya. Ini juga nggak bisa. Jadi kenapa tadi kita pilihnya yang 25 sama 2 gitu ya, dan 9 dengan akar 2 gitu. Nah udah kayak gini ya tinggal dirapihin aja pengerjaannya gitu ya. Di sini jadi 3 kali 5 ya, 3 kali 5 akar 2 gitu. Terus 2 kali 3 akar 2 tambah 7 akar 2 kayak gini gitu ya, kayak gini. Pas saya mau langsung aja tadi 3 kali 5 jadi langsung 15 boleh gitu, nggak kayak gini dulu lama sana boleh lah, bisa lanjut juga gitu ya. 6 akar 2 ditambah 7 akar 2. Nah udah sama semua ya bentuk akarnya, tinggal ya kita jumlahin aja. 15 kurangi 6 jadi 9 ya, 9 tambah 7 jadi 16 akar 2 selesai. Ini harusnya sebelah sini ya menjadinya. Ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Boleh Sofi, gimana? Bapak mau izin ke toilet. Oh kira itu mau nanya, iya Sof. Sekarang udah aman dari nyamuk. Udah nulis ya? Ada yang tanya dulu? Nggak ada ya? Kita lanjut ke dulu, masih nulis. Ya, so. Silakan. Yang mau nanya juga boleh. Hari ini hadir semua atau ada yang nggak hadir tadi? Oh nggak tahu ya? Kira tadi udah. Oh iya, luluhnya di sini ya. Tadi siapa yang nyatetin absen di rumah? Tadi ada yang nyatetin absen nggak? Nggak ada ya? Rana nyatetin absen nggak tadi? Oh enggak. Biasanya siapa? Yang di grup? Dina? Oh Gina yang suka absen. Gina, ada Gina nggak? Gina tadi ngabsenin nggak? Oh tadi siapa yang nggak hadir atau hadir semua? Siapa? Suaranya kecil banget. Siapa ulang lagi? Jihan. Oh Jihan, yang belum hadir Jihan. Terus sama siapa lagi? Udah, kalau tadi sama surat. Oh oke deh, Jihan aja ya yang belum hadir. Sip. Nuhun Gina. Iya sih benar, Jihan di sini nggak ada. Oke, lanjut ya kita ke soal berikutnya. Kompetensi yang ketiga. Hasil dari notasi ilmiah ini ya, operasi notasi ilmiah. Banyak yang kebingungan kemarin juga di bagian sini, sekitar berapa persen ya yang bisa jawab, mungkin setengahnya kali ya, setengahnya yang bisa jawab ini dengan benar. 1,25 kali 10 pangkat 16 per 5 kali 10 pangkat 6. Ada beberapa dari kalian yang ngerjainnya gini. Nggak kelihatan sekarang ya.
pakai warna hitam aja coba ya. Oke, tarik sini. Si 1,25 kali 10 pangkat 16 nya itu dibikin kayak bentuk biasa dulu. 125 ini nolnya ada 14 berarti karena udah dikurangi 2. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kayak gini. Terus dibagi sudah ya dia teh. Sama ini 5. Ini 10 pangkat 6, nolnya ada 6 berarti ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 kayak gini. Bener sih, cuman ya kelihatannya capek aja nulis di sini gitu ya. Nggak masalah kok bener juga, hasilnya bener coba dia. Terus kemudian dia coret di sini nolnya gitu ya, satu gitu. Mungkin bisa habis berapa menit ya, tapi nggak disalahin juga. Terus ini dibagi 5. Anehnya ada yang juga ngotenya gini, 125 nolnya ini tinggal sisa berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 7 ya. Tuh 2, 3, 4 kayak gini noteknya. 5 terus dibagi lagi ini ya. Aduh, panjang. Tapi bener hasilnya dia. Nah, sebenarnya ini nggak salah, tapinya tujuannya kenapa dibikin kayak gini tuh supaya kita bisa memudahkan perhitungan. Jadi nggak disarankan sebenarnya kayak gini, karena apalagi kalau misalkan si pangkatnya sampai ratusan atau pangkatnya jadi puluhan, ya 70 pangkat 80 gitu ya. Ini cara kayak gini nggak efisien banget gitu ya, nolnya harus tulis satu-satu dan kemudian menghitungnya juga akan belibet begini gitu ya. Meskipun nasinya mungkin bisa aja benar. Nah, ada salah satu teknik kenapa dibikin notasi ilmiah. Caranya itu adalah dengan kalian membagi bilangan awalnya yang depan ini ya. Ini sama yang depan lagi, kemudian yang ini sama yang ini lagi. Dibagi gitu ya. Ini dibagi atas bawah ya, ini bagi atas bawah. Nah, coba kita kerjain ya. 1,25 bagi 5. 1,25 dibagi 5, nanti hasilnya tuh dikaliin dengan 10 pangkat 16 dibagi 10 pangkat 6. Ini kayak gini. 1,25 bagi 5 bisa nggak berapa hasilnya? Kebayang nggak? Kalau enggak, nah berarti kita akalin si 125-nya dengan meminjem angka 100 dari si 10 pangkat 16, minjem angka 100 di sini. Jadinya kayak gini. Ke bawah aja ya. Ke bawah aja. Ini 1,25 kali 100 gitu ya. Kita pinjem dari yang angka sini gitu ya. Ini tetap 5 kali, karena tadi udah 100-nya dipinjam sama yang 1,25, di sini tinggal sisa 10 pangkat 14. Gitu. Ini jadi sisa 10 pangkat 14 karena tadi dipinjam sama ini ya. Supaya apa diginiin? Supaya jadi 125 ini tuh. Nah, 125 dibagi 5 kali 10 pangkat 14 per 10 pangkat 6 kayak gini. Udah tinggal dibagi biasa aja. 125 bagi 25 kan berapa? 25 ya. 25 kali 10 pangkat 14 dibagi 10 pangkat 6, tinggal dikurangin aja pangkatnya. 14 kurangin 6 berapa? 8 gitu ya. Jadi 25 kali 10 pangkat 8. Karena supaya seperti notasi ilmiah ya, ini jadi 2,5 kali 10 pangkat 9 gitu. Ini cara alternatifnya gitu ya. Selain yang tadi, kalian bisa memainkan teknik pembagiannya pakai sifat pangkat gitu ya, sifat pangkat dan operasi bilangan kayak gini gitu ya. Jadi nanti ketika nemuin soal begini, disarankan tekniknya pakai gini aja, nggak pakai yang tadi karena rentan banget keplesetnya atau salah hitungnya. Apalagi kalau misalkan pangkatnya sudah gede-gede gitu ya, udah nggak mungkin. Pakai kalkulator juga bakal repot. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Boleh ditulis dulu ya. Ini operasi ilmiah. Boleh ditulis dulu atau ada yang mau ditanyain silakan. Kayaknya latihan soal kalkulator aja.
tambah seru nih. Udah yang di kelas? Udah siap. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke skill yang berikutnya. Ini masih materi yang PTS kemarin. Yang berikutnya tentang ini gradien garis ya. Gradien garis dari suatu persamaan garis gitu ya. Ini kalau misalkan kalian tahu konsepnya gampang pisan. Jadi kalau misalkan mau menentukan gradien dari persamaan garis, cukup ingat ke bentuk ini. Bentuk umum persamaan garis ya. Y sama dengan mx plus c, bentuknya tuh gini. Si m-nya ini atau angka yang ada di depan huruf x ini gradiennya. Nah gitu. Ini gradiennya si m-nya itu. Jadi kalau misalkan nemuin bentuknya sudah ini gitu ya, bentuknya udah kayak bentuk umum y sama dengan mx plus c. Ini gradien, ditanya gradiennya berapa ini? Yang A gradiennya berapa? 4 gitu, beres gitu doang. Kalau yang si soalnya udah bentuknya kayak bentuk umum ya, y sama dengan mx plus c. Gimana kalau misalkan belum kayak yang B? Berarti kita otak-atik dulu dia supaya bentuknya kayak bentuk umum gini. Yang B ini ya, 2x plus 6y plus 3 sama dengan 0. Kita bentukin dia jadi kayak bentuk umumnya, jadi y sama dengan. Berarti di sini yang harus dipindah adalah yang 2x itu kita pindahin ke kanan, terus yang 3 juga sama dipindahin ke kanan. Dua-duanya gitu ya. Sehingga nanti hasilnya ini jadi 6y tetap 2x pindah ruas jadi negatif ya, asalnya dia positif. Yang 3 juga sama, asalnya positif jadi negatif. Nah, tapi di sini masih ada angka 6, belum y doang ya, harus y sama dengan. Ya udah tinggal dibagi 6 aja semuanya gitu ya. Ini dibagi 6 semuanya. Jadinya ini y sama dengan min 2 per 6x dikurangi 3 per 6. Tapi kalau soalnya di PG kan kadang-kadang udah gini suka nggak ada jawabannya. Ini gradiennya berapa kalau udah gini? Min 2 per 6. Ini di PG tuh nggak ada Pak jawaban ini. Ya tinggal dilihat dulu, diperhatiin, oh ternyata ini bisa disederhanain. Jadi berapa kalau disederhanain? Min 1 per 3 gitu. Beres gitu ya. Gitu kalau misalnya menentukan gradien dari persamaan garis. Ya simple lah ya. Simple as that. Gitu ya. Silakan boleh ditulis dulu, kalau ada yang mau ditanyain boleh. Pokoknya manfaatin hari ini untuk tanya kalau ada yang masih bingung, kalau ada yang ganjal gitu ya, tanyain, tuntasin hari ini. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, tinggal latihan soalnya aja ya. Yang ini udah? Oh belum? Kenapa? Ya 3 per 6 ini. Ini kalian boleh dirapin sekali lagi gitu ya. Jadi Y min 1 per 3 X min 1 per 2 boleh. Tapi di sini cuman targetnya gradien doang. Ya ini nggak diperlukan juga, nggak masalah gitu ya.
Di sini ada yang daftar ke sekolah Edu Global? Oh nggak ada. Edu Global? Oh nggak ada. Kenapa? Oh Alia. Kalau nggak salah dia di sana udah ada beberapa yang tes soal-soal gradien. Bentuk aljabar tuh banyak gitu ya, terutama yang persamaan kuadrat. Nggak tahu lah ini ada atau enggak. Jadi beberapa SMA udah mulai membuka tesnya gitu ya. Kalau Pogi saranin untuk yang persiapan matematika, kuatin di aljabarnya. Aljabar yang nomor 1 karena di materi SMP itu yang kentalnya aljabarnya. Yang lainnya hanya beberapa persennya. Kayaknya udah ya ini ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Lupa belum di screenshot tadi. Oke, kita lanjut ke yang sini. Nah, ini yang sering jadi masalah buat anak-anak SMP pada umumnya gitu. Mudah-mudahan di sini nggak ada masalah karena yang menentukan persamaan garis itu senjatanya cuma 2. Pertama, yang ini si rumusnya tuh Y min Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Ini yang pertama gitu ya, senjatanya itu. Yang kedua si rumusnya itu Y min Y1 per Y2 min Y1 X min X1 per X2 dikurangi X1. Cuman 2 ini doang toolsnya atau weaponnya atau senjatanya gitu ya, ini doang. Soalnya si persamaan garisnya bisa bervariasi, ada setidaknya 4 variasinya tuh, setidaknya ada 4. Kadang-kadang juga suka dimanipulatif sama pembuat soal, jadi guru-guru math gitu, guru-guru yang ngetes gitu ya persamaan garis ini. Tapi pada umumnya cuma 4 ini aja yang sering diujikan. Yang pertama, menentukan persamaan garis kalau misalkan diketahui satu titik yang dilalui sama garis itu dan gradiennya diketahui. Kayak yang nomor 5A. Kayak nomor 5A nih ya. Kita coba bahas yang 5A nih ya. 5A dulu. Kayaknya ini satu-satu. Ini aja A doang lah ya. Kayak A dulu di sini. Kalau nggak cukup boleh di belakang kertasnya atau di kertas lain gitu ya. Yang 5A, garis yang melalui titik 1,2 dan gradiennya 5. Berarti pakai senjata yang mana? Yang 1 atau 2? 1 atau 2? Di sini ada gradien yang diketahui sama titiknya 1 doang yang ditulisin. 1 atau 2? Yang 1, kenapa yang 1? Kenapa enggak yang 2? Kenapa yang 1? Karena ada gradiennya, ini gradiennya si M tuh gradien ini. M-nya tuh gradien. Bentar, ini layarnya mati. Ini gradien. Ini gradien. Jadi kalau misalkan ada terkandung soal yang ada gradiennya atau satu titik yang hanya dia diketahuinya, pakai yang nomor 1 nih si rumusnya itu ya. Tuh sih. Kita tinggal tulisin dulu si rumusnya, Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Pak, yang X sama Y-nya dan Y1 X1-nya tuh apaan? Jadi X1 Y1-nya itu titik yang dilalui. Ini tuh X1, ini Y1-nya. Ini ya, yang di soal titik yang dilalui itu X1 dan Y1. Kalau perlu dicatat, catat sendiri aja. Titik yang dilalui itu X1 sama Y1-nya. Jadi bukan Y sama X ya. Nah ini untuk Y sama X-nya nggak usah diganti apapun. Jadi tulis aja Y biasa gitu. Dikurangi Y1. Y1-nya di sini 2 ya. Ganti sama 2. M-nya gradien. Gradiennya tuh 5. Kaliin X dikurangi X1-nya 1. Gitu. Udah selesai dimasukin ke si rumusnya, tinggal operasi aljabar aja biasa gitu ya.
kita tinggal kaliin dulu. Misalkan ini 5 kali X terus 5 kali negatif 1 ya, nanti kita tulis dulu di bawahnya. Ini tetap nggak diapa-apain dulu. 5 kali X jadi 5X ya. 5 kali negatif 1 jadi negatif 5. Rapiin lagi sedikit ya biar angkanya tergabung gitu ya. Jadi di sini min 2-nya dipindah ke kanan. 5X dikurangi 5 plus 2. Sekali lagi berarti di sini tinggal hitung aja, min 5 tambah 2 jadi negatif 3. Beres gitu doang. Ya, jadi penggunaan si persamaan garis kalau diketahui titik yang dilalui 1 gitu ya, dan gradiennya diketahui juga, pakai yang nomor 1 udah jelas gitu ya. Boleh ditulis dulu kalau perlu. Kalau sudah, kita bisa lanjut. Atau sampai sini ada yang masih bingung atau mau ditanyain dulu? Boleh. Ini mudah-mudahan semua soal atau semua kompetensi bisa kebahas ya. Kayaknya udah ya. Udah, oke, kita coba hapus yang bagian ininya aja. Ini yang nomor 1, nomor 1 yang A maksudnya. Sekarang yang B. Yang B garis yang melalui titik negatif 1,6 dan sejajar garis yang lain. Jadi tentuin persamaan garis yang dia itu melalui titik ini, tapi dia juga sejajar sama garis yang lain. Persamaan garis doang yang diketahuinya. Pakai nomor 1 atau nomor 2 nih senjataannya, rumusnya. Iya, atas tak. Pakai nomor 1 atau nomor 2? Kenapa yang 1? Iya, kalau soalnya titik yang dilaluinya hanya 1 nih ya. Nih yang diketahuinya negatif 1 sama 6. Kalau yang nomor 2 nanti itu diketahui titiknya tuh 2 kayak yang D. Nah, ini nih ya, ini 2 titik diketahui. Cuman masalahnya nanti coba kita tulis dulu ya. Masalahnya di sini si gradiennya si M-nya tuh belum diketahui jelas di situ. Kita tulis dulu rumusnya, Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Gini ya. Tadi X1 Y1 nya udah ada di soal, yaitu Y dikurangi Y1 nya tadi. Y1 nya berapa? 6 ya. M nya ini nggak tahu berapa, gradiennya nggak ditulisin di situ berapa. X1 nya berapa? X1 nya berapa? Min 1. Min ketemu min di sini jadi positif di sini ya. Pokoknya langsung aja biar nggak terlalu lama. Nah, gimana cara nyari si M-nya? Cuma di soal cuma diketahuinya sejajar. Ada yang tahu? Gimana? Ini. Ya gradiennya berapa ya emang ini? Oh, sama katanya itu ya. Jadi Pak katanya kalau misalkan ada suatu garis yang sejajar gini gitu ya, garisnya itu gradiennya bakal sama, maka kita perlu cari tahu dulu si gradien ini berapa gitu ya. Coba kita kotret dulu di pinggir mana ya, kira 2 di sini cukup nggak ya? Coba aja sini coba ya. Coba kita hitung gradiennya. Di situ 4x dikurangi 2y. Ini kente apaan tadi? Sama dengan 0. Nggak kelihatan. Pakai warna yang lain lah. Apa ya? Warna ungu aja lah ya. Nah, diulang lagi. 4x dikurangi 2y dikurangi 7 sama dengan 0. Si pasangan garis yang sejajarnya tuh. Kita cuman cukup cari tahu gradien yang ini gitu ya. Buat ngisi gradien yang kita cari di sini M2-nya gitu ya. 4x kita bentukin jadi bentuk umum aja ya. Ini 2y dulu. 2y-nya tetap
pindahin si 4x sama min 7-nya itu ke sebelah kanan, jadinya di sini negatif 4x plus 7 kayak gini ya. Terus kemudian ini dibagi 2 semuanya, dibagi negatif 2 sorry, karena di sini negatif 2. Berarti jadi di sini y sama dengan min 4 dibagi min 2, min 4 dibagi min 2x gitu ya di sini, terus plus 7 dibagi min 2 juga. Jadi di sini tinggal hitung aja 4 dibagi 2 berarti jadi 2 ya. Negatif bagi negatif jadi positif dia. 7 per min 2 nya nggak dihitung juga nggak masalah ya. Kita cuman perlu ininya aja nih, si angka yang di depan huruf x ini gradiennya nih ya. Ini m nya sama dengan 2. Karena sejajar itu konsepnya tadi gradiennya sama, karena sejajar itu gradiennya sama, karena sejajar itu gradiennya sama, gradien itu sama, gradiennya sama, maka M2 nya ini yang di sini, M yang di sini diganti aja jadi 2 juga sama ya. Di sini kita bisa lanjut, Y dikurangi 6 sama dengan tadi M nya 2 sama di sini X plus 1 kali pelangi 2x plus 2. 6 lagi. Y ya, di sini Y sama dengan 2x plus 2 plus 6. Jadinya Y sama dengan 2x plus 8. Gitu ya. Ini yang B ya, kok ini tulisannya A sih. Ini B ya, yang B. Ini B. Apa? Oh iya ya. Ini enggak ya. Udah enggak sekarang. Gitu, ada yang ditanyain dulu? Sampai sini yang B ya, ini masih yang B. Dulu mah ini di UN sering jadi favorit. Biasanya suka ada 2 soal gitu ya. Selalu ada. Karena nanti di SMA bahasan program linear kelas 11 atau 10 ya. Ini bahas lagi membuat persamaan garis itu ya. Screenshot dulu. Oke. Alisa di belakang ke baca enakeun gak bacanya? Oke. Kayaknya udah ya? Udah, kita lanjut lagi yang belum. Ya. Melanie mau kemana? Melanie SMA CM kemana? Negeri. Oh, ke negeri. SMA mana? Apa? Rumahnya di mana emang? Arcamani. Oh, berarti di 23. Oh, 23 sama 24. Oh, iya. Atau berapa? 3. Oh, fokus ke situ gitu ya. Kalau nggak masuk situ gimana? Pesantren. Orang sih teh. Kemana tuh kalau enggak? Ya biar soleh ya, biar solehan intinya. Oh, Allah. Kemana tuh? Masya Allah, ya Masya Allah. Belum tahu ya, kalau nggak ke situ kemana lagi?
Oh, cewek lagi. Sip lah ya. Sip. Udah ya tulisnya? Belum. Oh iya, gara-gara diajak ngobrol ya tuh sob. Udah Pak. Udah. Oke, sekarang lanjut ke yang C, yang ketiga nih ya. Kok dihapus semua? Ini yang C mah sama-sama juga ya, pakainya rumus yang pertama gitu ya. Rumus yang pertama si Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M kali X minus X1. Kita bahas yang C. Yang C bedanya hanya konsepnya, yaitu tegak lurus ya. Kita tulis lagi di sini Y min Y1. Pogi sarankan selalu tulis rumusnya di awal ya, jangan langsung, biar nanti hafal dengan sendirinya sih rumusnya. Terus kemudian X1 Y1 nya di sini udah ada. Y1 nya berapa? 5. Y di sini kurang 5. M nya masih belum tahu. X dikurangi X1 nya negatif 3, berarti langsung aja di sini positif ya, karena dia ketemu lagi sama negatif. Tinggal kita kotret bagian sebelah kanan buat nyari tahu gradien. Oke, nah ini buat nyari gradien garisnya gitu ya. Tapi Pak di sini tegak lurus. Konsep yang dipakai adalah apa? Ada yang masih ingat nggak? Ini M2 ya. Kita cari M2-nya. Garis bukan garis, gradien garis saling tegak lurus itu apa yang masih ingat? Selalu lawan dan kebalikannya. Nah, selalu ini. Ada juga yang pakai M1 kali M2 itu negatif 1, ada yang begitu ya. Tapi Pak Ogi lebih suka pakai istilah ini. Bebas lah mau pakai yang mana aja. Jadi kita perlu cari tahu gradien garis yang tegak lurus ini berapa gitu ya. Kita coba hitung aja. 3x min 2y sama dengan 4. Ini kita rapihin, pindahin 3x sama 4. 4-nya udah di kanan ya. 3x-nya aja berarti. 3x dulu. Ini min 3x plus 4 gitu. Tinggal semuanya dibagi 2 ya. Dibagi negatif 2. Jadi y sama dengan min 3 per min 2 gitu ya. Plus 4 dibagi min 2. Kalau misalkan ada negatif sama negatif ketemu begini gitu ya. Bisa dihapus aja sih negatifnya. Jadi di sini udah dapat koefisien atau angka yang di depan huruf X gitu ya. Berapa di situ? 3/2 ya. Ini M yang satunya, M1-nya ini 3/2 ya. M yang pertama itu 3/2. Yang kita mau cari itu yang M2 di sini. Buat di sini gimana? Caranya yang tadi, konsep yang lawan dan kebalikan tadi. M2-nya berarti pakai warna kuning aja di sini biar kelihatan. M2-nya berarti lawan dan kebalikan di sini positif ya. Lawan positif berarti jadi negatif. Kebalikannya berapa? Kebalikannya 3/2 gitu ya, jadi 2/3 itu dibalik aja posisinya. Gitu maksudnya. Sudah, tinggal kita masukin ke ke kotretan kita tadi ya. Jadi di sini Y dikurangi 5 sama dengan M2-nya tadi didapat min 2/3 ya. Hati-hati jangan pakai yang ini. Ini mah gradien yang si garis yang tegak lurus sama dia. X plus 3. Udah gini gimana lagi, Pak? Pogi lebih senengnya begini sih. Dia nggak suka perperan gitu. Jadi biar perperannya hilang, semuanya kaliin 3. Ini 3Y min 15 gitu ya. Di sini jadi 2 min 2, ini X plus 3. Kalau gue bisa gini sih. Ada yang ditulisin juga sih, tetap nggak dikaliin kayak gini, boleh juga sih, sama aja.
Bagi yang alergi sama perperan, boleh pakai teknik ini. Ini kali pelangnya aja udah gini. Ya, tinggal dirapin aja aljabarnya. Sama dengan min 2x min 6. Terus udah beres sih sebenarnya ini. 3y plus 2x sama dengan 15 dikurangi 6. 3y plus 2x sama dengan ini jadi berapa? 9 ya. Gitu. Di atasnya min 3x, di bawahnya. Oh ini. Di atasnya tadi. Ini ada pertanyaan, kenapa tadi di sini kan min 3x ya, di sini kan min 2 juga. Nah, kalau misalkan ada pembagian begini, ada di atas negatif, di bawah negatif, dihapus aja negatifnya karena negatif bagi negatif menjadi positif ya. Jadi dihapus aja, dihilangkan ininya. Gitu. Kecuali kalau misalkan ada 1 gitu ya, di bawahnya nggak ada, ya udah tetap kayak gini. Nggak dihilangkan dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya ada negatifnya, dihapus aja sih negatifnya karena jadi hasilnya tetap bakal positif kok. Gitu Olip. Silakan boleh ditulis dulu. Ini ada yang raise hand. Nawa gimana? Bapak itu kenapa yang gradiennya yang bawah jadi dibalik 2/3? Oh iya. Baik, Pogi jelasin lagi. Tadi kalau misalkan si koordinatnya koordinat lagi. Kalau si garisnya itu saling tegak lurus, maka konsepnya itu jadi ini. Nih Pogi highlight di sini pakai stabilo, ada nggak ya? Ini stabilo. Pakai warna hijau stabilo. Nggak kelihatan nih. Ini nih. Kalau misalkan dia saling tegak lurus, maka gradiennya itu saling lawan dan berkebalikan. Ingat yang ini tuh, si garis yang 3x min 2y sama dengan 4 itu tuh garis yang tegak lurus sama yang kita cari ini nih, yang kita cari yang sebelah kiri ini ya. Nah, garis yang tegak lurus sama yang garis yang kita cari itu gradiennya 3/2. Ini gradien milik si garis yang ini, yang warna ungu nih ya. Milik yang ini. Sementara yang kita cari itu gradien buat yang ini kan ya, buat yang si garis yang kita cari. Maka untuk nyari taunya, karena si gradien yang warna ungu itu 3/2, si pasangannya yang tegak lurus sama dia itu saling lawan dan berkebalikan karena tegak lurus. Lawannya positif, itu negatif kan ya, tulis negatif di sini. Kebalikan 3/2 jadi 2/3. Nah, yang dipakai itu yang M2 ini nih ya. Si yang warna kuning nih dipakein ke sini gitu. Jadi bukan dipakai yang ininya 3/2, bukan ya, hati-hati. Ini yang sering sering terlewatkan ketika di kuis gitu kemarin tuh ya, atau di latihan juga di classroom ya, ada yang beberapa yang ngerjainnya gitu. Terlupa nggak dilawan dan kebalikan dulu. Gitu ya. Nih, hati-hati yang nomor C ini. Kalau ada yang gradien tegak lurus, dipakainya itu gradien yang ini nih ya, setelah dilawan dan kebalikan tadi ya. Sip, bagus. Pogi bisa nekenin di bagian sininya gitu ya. Pas kesininya mah ya aljabar aja ya, tinggal pindah-pindah aja, sesuaikan dengan yang ada di opsi jawaban. Atau kalau di PG itu ya, kalau misalkan sampai ini juga udah selesai sih ya, udah hampir selesai untuk esai. Gitu Wak, ada lagi yang ditanyain yang lain? Atau Nawa lagi boleh? Kalau masih bingung boleh nanti bilang aja, Pak ulang sekali lagi gitu misalkan. Boleh. Gue mau nanya aja. Boleh? Terus yang ininya kan dikali 3. Itu dikali 3 karena minus 2/3 atau karena apa? Terus kenapa yang sebelahnya nggak dikali juga? Oke. Ini bagus pertanyaannya di sini ya, yang tadi ya. Kenapa kok di sini dikaliin 3? Terus kenapa kalau dikali 3 yang sebelah sininya nggak kekaliin 3 juga gitu ya?
Gitu ya? Oke, sekarang Pogi akan jawab. Alasannya adalah yang tadi di sini nih. Gede banget. Ini nih, si 2/3-nya ini ada perperannya. Bagi yang nggak suka dengan perperan, maka boleh pakai trik pengalian ini nih ya. Sesuaikan dengan di sininya. Ini per 3 gitu ya, berarti kaliin 3. Kalau di sini per 5 kaliin 5 gitu. Semuanya dikaliin 3. Tapi Pak tadi pas dikaliin 3 ini, yang sebelah sini kok nggak dikaliin 3 juga? Karena di sini perkalian nih, lihat sepaket ini, satu paket ini perkalian, ini satu kesatuan jadinya tuh. Maka cukup kalikan yang 2/3-nya aja kali 3. Negatif 2/3 kaliin 3. 3-nya dicoret kan ya, tinggal sisa negatif 2 doang di sini. Gitu. Jadi yang sebelahnya ini nggak usah dikaliin. Nggak usah dikaliin sama 3 juga karena udah nyatu sama yang sebelah sini nih ya. Ini satu kesatuan nih. Jadi yang 3-nya cukup yang kalinya yang ini doang. Nggak usah sama yang sebelahnya gitu. Ini kalau misalkan pakai trik yang ini ya. Tapi misalnya pas saya nggak dikaliin kayak gitu, dibiarin aja si perperannya tadi, jadinya Y dikurangi 5 sama dengan min 2/3 X ditambah 2/3 dikali 3 jadi negatif 2 ya. Ini bukan tambah di sini ya. Min berapa? Min 2 ya. Boleh kayak gini juga silakan. Nanti sama aja kayak ini. Dibenerin juga gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau di soalnya PG suka nemu gitu ya. Jadi udah kalau misalkan gak nemu tinggal manipulasi aja supaya bisa sama semuanya. Ini juga nanti karena ada pernya boleh dikaliin 3 semuanya. Kalau ini kaliin 3-nya ini 3Y dikurangi 15 sama dengan min 2X min 6 gitu ya. Tuh lihat ini sama kayak yang sebelah sini bentuknya, tinggal dirapin aja kan ya. Gitu Nawang. Jadi untuk yang ini tadi jawabannya yang tadi ya, ini salah satu kesatuan, jadi cukup dikaliinnya yang 2/3-nya saja. Gitu, bagus pertanyaannya. Ini kayaknya dihapus aja deh ya biar nggak pusing. Ini untuk jawab pertanyaan awal tadi aja. Ada lagi yang ditanyai? Ada lagi? Kayaknya udah ya. Kayaknya sudah. Tuh ya dari A sampai C aja rumusnya cuman ini doang gitu ya. Y min Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Rumusnya ini doang. Tapi ada beberapa konsep yang digunakan. Yang tadi itu yang sejajar. Kalau sejajar mah sama gradiennya gitu ya. Kalau tegak lurus dia harus pakai jembatan ini dulu. Yang terakhir yang D udah jelas, ini tadi udah disinggung sedikit juga gitu ya. Kalau yang D ini pakai yang rumus yang kedua karena kenapa dia melalui 2 titik. Ini X1Y1 Pogi tandain dulu ya. Ini X1 Y1 gelap ya. Oke, terang aja warna kuning ya. Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Boleh kalian tukar juga, pas saya di sini X2 Y2-nya, ini X1 Y1-nya sama aja boleh. Kok I sih. Nah, boleh kayak gini juga. Terserah gitu ya, nggak ada ketentuan harus X1 Y1-nya tuh atau X2 Y2-nya tuh yang sebelah mana tuh nggak ada aturannya. Yang penting X1 tuh selalu berpasangan sama Y1 ya, jangan X1 X2 salah itu ya. Selalu X dan Y. Nah sekarang tinggal dimasukin aja ke sini, ini mana aljabar aja pas di sininya mah. Ini hapus dulu, lama diperbesar harusnya bisa kan? Nggak bisa ya, sama aja. Kalau ini mungkin ada agak sedikit panjang saja kalau yang kedua tuh. Di aljabarnya harus teliti. Bentar ya. Oke, nah kita coba kerjain yang kedua, yang D ya. Ini yang D. Y dikurangi Y1 sama dengan per Y2 min Y1. Ini sama dengannya terlalu di atas.
Nah gini, terus di sini X dikurangi X1 per X2 min X1. Oke, lanjut, masukin aja Y-nya, dibiarin aja sini. Y1-nya 2, Y2-nya 4 ya. 4 dikurangi 2. Lanjut di sini X dikurangi X1-nya 1, X2-nya 3 dikurangi 1. Wah, angkanya enak kan ini mah ya. Nggak ada negatif-negatifnya atau angkanya nggak beribet kayaknya. Yang bisa dihitung yang bawahnya Y dikurangi 2 per ini 2 sama dengan X dikurangi 1, ini 2 juga. Kali silang atau ini sebenarnya bisa dicoret sih ya, tapi Pogi pilih yang kali silang aja biar ada kesamaan umum. Ini kali silang pakai warna merah. Ini ke sini. Yang ini ke sini. Jadinya 2 kali Y, 2Y. Ya, hati-hati di sini ya, coba perhatiin. 2 kali Y, 2Y. 2 kali negatif 2 min 4. Hati-hati pas ngaliinnya ya, jangan kelewat yang ini sebelah sininya. 2 kali X, 2X. 2 kali negatif 1, negatif 2. Ya, tinggal dirapin aja dari sini ya. 2Y ini min 2X itu sama dengan 4 dikurangi 2. Jadi 2Y min 2X sama dengan 2. Gitu ya. Pak, di soal nggak ada jawabannya, di soal di PG nggak ada pilihannya. Tadi teh kan 2Y min 2X sama dengan 2. Ini kan udah selesai itu sebenarnya. Di soal atau di PG nggak ada. Ini bisa dibagi semuanya sama angka 2 nih ya. Kebetulan semuanya bisa habis dibagi 2. Boleh disederhanain kayak gitu juga ya. Y min X sama dengan 1. Boleh kayak gitu juga. Yang atas alternatif jawabannya, yang di bawah untuk penyederhanaan. Gitu ya. Ini yang D main aljabarnya kental di sini. Boleh ditulis dulu, kalau ada yang bingung tanyain aja. Ke toilet ya. Ada yang ditanyain dulu sampai sini? Yang 2D lagi. 5D ya. Kita hari ini cuma bahas soal aja, jadi lengkapin catatannya saja yang penting gitu ya. Dan nanti pas kalian PAS nggak kesulitan lagi nanti belajar apa gitu ya, terus yang diujiin apa. Kalian tinggal buka catatan kalian yang hari ini gitu ya nantinya, supaya belajarnya lebih mudah gitu ya, nggak terlalu melebar atau terlalu banyak bacaannya atau hafalannya atau latihannya gitu ya. Karena Pogi ngerasain gitu dulu kalau sekolah ada ujian terus kemudian gurunya nggak ngasih kisi-kisi atau misalkan ngasih tahu apa aja yang diujiin, kan jadi berat gitu ya, belajarnya harus semua gitu. Belum lagi pelajaran yang lain gitu ya, yang harus kalian bisa juga ya. Mudah-mudahan bisa jadi mempermudah nanti kalian. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada 8 nomor. Nah ini yang aplikasinya yang Pogi gunakan di proyek kolaborasi ya. Ini salah satu aplikasi Pogi, kayaknya mending jelasin aja di dashboard ya. Nah ini di dashboard matematika kalian tahu lah ya aksesnya kemana dulu gitu ya. Di sini kalian bisa isi form kunjungan matematika, jadi kayak perpustakaan lah ya. Ada beberapa yang udah ngisi, Pogi sangat apresiasi biar ketahuan gitu yang sering akses ke sini teh siapa aja gitu ya. Terus untuk yang proyek kolaborasi yang tadi aksesnya bisa dari ini,
atau bisa dari yang banner ini. Kok nggak ada? Kayaknya salah link. Belum, nanti diperbaiki lah. Nah ini ya, proyek kolaborasi Triwulan 2. Tema proyek kalian tuh kan tentang belajar dari desa mandiri lah ya. Jadi bagaimana desa tersebut mengelola dan memiliki ketahanan pangan yang baik gitu ya. Jadi tidak selalu bergantung sama bantuan pemerintah. Jadi kalau misalkan ada pandemi misalnya, nunggu bantuan gitu ya karena ketersediaan pangannya kurang gitu misalnya, bisa kalau desa mandiri diupayakan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri gitu ya, setidaknya untuk desanya sendiri saja gitu, nggak usah ekspor atau impor dari yang lain. Nah terus materi matematikanya yang digunakan itu tentang persamaan garis lurus. Nanti kalian akan disajikan tabel data perkembangan produksi pangan tahun 2015 sampai 2020 di Jawa Barat nih. Ada pangan nabati dan hewani. Pangan nabati itu yang dari tumbuh-tumbuhan. Kalau hewani dari ya hewan gitu ya. Ada daging sapi, kambing, ayam, telur, bebek, daging bebek gitu ya, dan seterusnya. Mungkin ini angkanya gede-gede ya, karena dalam ton gitu ya. Produksinya ada yang fluktuatif, ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Tiap tahunnya tuh beda-beda. Kalau misalkan kita ambil satu aja ya, satu yaitu daging kambing misalnya. Ini produksi daging kambing kalau misalkan kita bikin ke dalam grafik diagram titik lah ya, diagram titik ini kayak gini. Ini 2015 terus turun, 2016 turun sedikit terus naik lagi terus turun lagi gitu ya. Kalau kita ditanya sama seseorang atau kita mau presentasikan tertentu ke forum tertentu gitu ya, ini produksi kambing dari 2015 sampai 2020 tuh gimana, naik atau turun? Kita bakal bingung kalau misalkan ngelihat tabelnya atau sajiannya kayak gitu ya, kayak di TV. Bakal bingung. Nah, makanya ada aplikasi persamaan garis yang namanya itu Trendline atau garis trend. Nih, yang bisa kalian tambahin di sini yang warna merah nih ya. Ini kalian bisa gunakan aplikasi Microsoft Excel. Pogi kasih tutorialnya nanti di linknya di bawah ya, di dashboard ada, atau di Google Site ya ada tutorialnya. Nanti akan muncul secara otomatis garis warna merah, ini bisa diatur ya warnanya, mau warna kuning atau hijau gitu ya, terserah. Dan juga bisa dimunculkan persamaan garisnya. Tuh, Y sama dengan min 562X tambah sekian lah ya, ini angkanya gede banget. Ini salah satu aplikasinya. Lihat di sini. Ini gradiennya berapa kalau persamaan garis gini? Gradiennya berapa? 500 negatif ya, negatif 562. Kalau dari gradiennya negatif berarti dia naik atau turun? Turun. Gitu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan tadi berarti dari tahun 2015 sampai 2020 meskipun kita lihat grafiknya tuh begini gitu ya, tapi kalau dianalisis lebih lanjut pakai persamaan garis ternyata mereka tuh turun, si produksi daging tuh turun gitu ya. Nah, ini salah satu penggunaan aplikasinya. Nanti pas pas di sini pas proyek kalian ambil data ini di Google Site Matematika, ambil data ini, download aja boleh. Terus kemudian nanti pilih dua jenis pangan, boleh nabati atau hewani dari data tabel di atas untuk dianalisis. Pilih setidaknya ada satu jenis pangan yang mengalami kenaikan, satu lagi yang mengalami penurunan dari hasil analisis kalian ya. Misalkan tadi padi, misalkan mau padi diceknya dia naik atau turun. Oh, ternyata naik. Kalau naik, kita cari lagi satu lagi data yang pangannya atau ya pangannya turun gitu ya. Setidaknya ada dua lah ya, yang naik dan turun. Kemudian nanti kalian bikin di aplikasi Microsoft Excel. Terus simpulkan si gradiennya naik positif atau negatif gitu ya, si gradiennya itu positif atau negatif, dan kemudian kaitkan terhadap kondisi ketahanan pangan di Jawa Barat yang nantinya dilanjutkan ke desa mandiri gitu ya. Jadi desa mandiri itu nantinya supaya
jadi solusi gitu ya, solusi untuk ketahanan pangan di Jawa Barat lah umumnya gitu ya, atau di Indonesia bahkan bisa. Ini kalian bisa nonton di sini videonya, video tutorialnya, dan download data produksinya ini ada di sini linknya gitu ya. Ini untuk proyek kolaborasi yang materi matematika, nanti kalian bikinnya di PowerPoint ya, di PowerPoint gitu. Ini kayaknya nggak perlu dibahas juga, udah oke ya. Tadi udah disinggung sedikit. Ini gradiennya tadi ya, gradiennya begitu sih sini lah ya. Ini gradiennya negatif 562 yang ini ya, negatif 562, maka trennya menurun atau tren produksinya, atau produksinya aja lah ya, produksi daging kambing dari tahun 2015 sampai 2020 turun ya. Ini penekanannya turun, oke, besar. Ini analisis yang pertama. Analisis yang kedua setelah ini. Mau ditulis dulu yang ini atau nggak usah? Itu dulu atau nggak usah? Nggak usah lah ya. Sekarang pertanyaan kedua, analisis yang kedua. Tahun 2021 bakal berapa? Ini mau prediksi ya. Selain bisa melihat naik turunnya gitu ya, si aplikasi persamaan garis ini tuh mau bersihin nggak jadi. Bisa juga memprediksi tahun berikutnya tuh bakal berapa produksinya gitu ya, berapa ton. Caranya gimana? Ini Pak Ogi hapus aja, ini kayaknya nggak ada yang nulis ya, atau ya cukup ya. Tahun 2021 bakal berapa produksinya, kita bisa prediksi dari persamaan garis ini nih ya. Ini kalian boleh tambahkan pertanyaan ini di slide atau di catatan kalian. Oke, ini yang pertanyaan kedua lah ya. Pertanyaan kedua. Caranya adalah dengan memasukkan nilai X-nya. Ini sumbu X ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi Y sama dengan, ini produksinya, kan si rumusnya tuh 562X ditambah 1142381 si angka ini ya. Nah, untuk yang tahun 2021 tinggal ganti si X ini jadi 2021 562 kali 2021. Pogi nulis kalinya pakai tanda kurung ini ya. 1142,381. Tinggal dihitung ini ya. Nah, ngitungnya ya berarti manual ya, karena nggak pakai kalkulator. Hitungnya manual di kotret gitu ya. 2021 dikali 562. Bisa merenya perkalian gini mah ya. 2 ini 4 ya, 2 kali 0 0, 2 kali 2 4. 6 kali 1 6. 6 kali 2 12, 6 kali 2 ini 12. 5 kali 1 5, 10 1, 5 kali 0 0 tambah 1 yang tadi ini 1, 5 kali 2 10. Jumlahin 2 10 ini 8 5 3 1 1. Tuh ya, ini negatif ya, karena positif kayak negatif di sini. Negatif 113802 ditambah 1142381. Wah, lumayan ya. Hitung lagi. Ini hapus ya hasil kotretan tadi. Ini sama ini dikurang berarti ya. Jadi Y sama dengan pokoknya ngotot ke sini aja 1135802 dikurangkan 1 kurang 2 minjem ke depannya 11 kurang 2 jadi 9. Tadi dipinjam 1 jadi 7. 13 kurangi 8 berarti jadi 5 ya. Ini udah dipinjem tadi 1 jadinya 11 kurangi 5 jadi 6.
3 ini habis ya. 3 ini 11 habis. Jadi 6.579 ton di tahun 2021 kemungkinannya gitu ya. Nah, ini aplikasi aplikasi persamaan garis tuh bisa juga untuk memprediksi yang berikutnya tuh bakal berapa. Tahun 2050 bisa Pak? Bisa gitu ya, tinggal masukin aja ke sini. Tapi karena manual ya, jadi kontretannya juga agak lama. Nanti kalian pakai Excel juga bisa ya, lebih cepat malah, atau pakai kalkulator bisa. Silakan boleh ditulis dulu yang aplikasi ini untuk yang prediksi ya. Jadi kalau misalkan untuk memprediksi, kalian tinggal masukin aja tahunnya ya ke si X-nya untuk bisa dapetin produksi di masa depan gitu ya, berapa kira-kira kalau ngelihat dari tren sebelumnya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Oh, udah jam 9 lagi ya, mau kerasa. Abila, kenapa? Ada yang tanya? Kayak ngelamun. Kayaknya dingin jadinya pilek. Oh, tadi yang gradiennya. Ini gradiennya berapa? Tinggal lihat aja di sini nih. Nih. Si gradiennya adalah M ya. M-nya itu ya angka yang di depan huruf X ini, negatif 560. Oh, ini nanti diperoleh dari si Microsoft Excel. Persamaan ini maksudnya ya. Ini olahan dari Microsoft Excel, bentar. Jadi nanti kalian ngolah ini tuh pakai Microsoft Excel. Excel ya. Otomatis nanti tinggal bikin data ininya dulu, terus diminta sama ke Excelnya gitu, tampilkan si ini gitu, bisa langsung muncul. Otomatisnya ini otomatis. Nanti dikasih sama Excel. Atau kita coba lihat cuplikannya sedikit lah ya, biar bisa ini di mana tadi tuh. Oh nih, ini sebutkan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Pogi Kalau di rumah kayaknya nggak bagus suaranya nih. Opsinya di sini kan masih titik-titik ya, masih titik-titik, belum solid. Buat pilih yang tanda panahnya. Nah, awalnya kan gini ya, ini garis-garis gini, terus pilih trend line, menu trend line di sini nih. Nah, kayak gini. Nanti bakal muncul garis-garis putus-putus gitu. Terus nanti di opsinya di sini kan si garis ini tuh sebagai garis trend line-nya tadi yang warna merah. Kalian tinggal ganti aja warnanya. Diatur-atur Pilih yang tanda panah kanan. Nah, ini tanda panah ini, terus more option. Nah, nanti akan ditampilkan sebelah kanan ya pengaturannya. Untuk yang solid berarti untuk yang solid ya, nggak putus-putus garisnya, bisa dipilih yang ya warnanya di warna solid itu warnanya. pas saya mau ganti bisa Ganti warnanya, nah ini warna merah misalkan ya. Tuh, jadi warna merah. Ketebalannya juga bisa diganti biar lebih jelas gitu. Oke. Pandang garis kanan terus nanti akan masuk sebelah kanan sini. Nah, terus munculin ya, ini pertanyaan Olive tadi ya, munculin persamaan garisnya tuh gimana? Ada menunya di sini ya, display equation. Nanti otomatis akan muncul persamaan garisnya tuh. Nah, gitu ya. Ini Nanti mau atur aja posisi. Nanti kalian bisa ulik lah ya. Kalau terkait dengan IT kayak gini, menu ini lebih enak nyobain sendiri gitu ya, nyobain sendiri, terus kemudian oh ternyata itu gini, ternyata ini tuh, jadi dapat pengalaman banyak dibanding diajarin langsung ya, bakal lama kalau kayak gitu biasanya gitu.
Ya, nanti ini kalian bisa explore sendiri lah ya untuk pas proyek field tripnya insya Allah hari Rabu. Hari Rabu field trip. Oke, kita lanjut aja yang barusan kita ke nomor yang ke-7. Oh, ini tadi ada pertanyaan, tentukan timeline tahun 2007. Yang ke-7 ini tentang transformasi. Ini juga gampang, tinggal logika aja dan si rumus kepencet. Masukin rumus doang gitu ya. Ini apa 8 9? Oh, 8 ya. Refleksi terhadap sumbu Y. Tentukan transformasi salah satu titik dengan refleksi terhadap sumbu Y, translasi T, rotasi, dilatasi. Oke, akan ambil titik J aja di sini ya. Satu aja biar ringkas aja. Titik J ini koordinatnya berapa koma berapa? Berapa? Negatif 4,4. Negatif 5 ya. No, 4 masih sebelah sini ini ya. Negatif 5,4. Jadi di sini sekalian Pak Ogi ujikan juga yang koordinat kartesius nih ya. Negatif 5,4. Kemudian diminta untuk refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi itu jadi dicerminkan ya. Yang J asalnya itu min 5,4 direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti jadi J aksen ya. Masih ingat rumusnya? Atau saya logika aja ya. Ini cerminnya ya, yang sumbu Y ini cerminnya 1 2 3. Jaraknya harus sama. 1 2 3 4 5. Kesini juga 5. Berarti 5-nya berubah jadi positif kan ya. Jadi 5,4. Si 4-nya ketinggiannya bakal sama ya, nggak akan berubah. Gitu. Ini rumusnya kalau nggak salah jadi min X, Y ya. Jadi kalau ada ini pakai revisi aja. Kalau ada titik X, Y kemudian dicerminkan terhadap SBY atau sumbu Y gitu ya, maka berubah jadi min X, Y. Ini rumus yang transformasi waktu pekan kemarin lah ya. Gitu, itu yang pertama. Kayaknya nggak ada masalah yang ini ya. Yang B, translasi. Kita ambil yang J lagi aja deh ya. J misalkan min 5,4 ditranslasi, digeser translasinya di sini tuh 2, min 3. Jadi J aksennya nantinya. Nah ini pemaknaannya gini. 2,3 ya. Ini yang 2 ini, yang pertama ya, ini geser atas bawah ya, atas bawah. Karena dia di sini positif berarti gesernya ke atas sejauh 2 gitu ya. Kalau yang sebelah kanannya yang ini geser kiri kanan. Karena dia negatif berarti dia geser kiri gitu. Geser kiri sejauh 3. Gitu ya kalau nentuin translasi. Bahkan yang lebih gampangnya lagi tinggal dijumlahin aja si angkanya. Negatif 5 tambah 2 jadi berapa? Negatif 3 kan ya? Langsung gitu. Terus 4 dikurangi 3 jadi 1. Beres gitu ya. Nggak usah gambar-gambar ribet kalau gambar gitu ya. Mending langsung aja pakai trik cepatnya saja gitu ya. Kalau gambar-gambar biasanya lebih pakai aplikasi, lebih rapi gitu ya, lebih ke gambar. Kalau manual agak repot. Jadi nanti pas PAS juga kayaknya Pak Ogi nggak akan minta gambar ini, bakal kelamaan kasihan. Jadi cukup menentukan koordinatnya aja, pakai logik aja ya. Gitu. Itu untuk yang translasi. Kalau rotasi kayaknya ini perlu rumus nih ya. Rotasi 90 derajat terhadap titik 0,0. Ini juga ada rumusnya T. Ini min 5,4 ya. Dirotasi. Rotasi 90 derajat terhadap titik 0,0. Hasilnya jadi J aksen gini ya. Ini rumusnya. Pokoknya tulisin pakai warna kuning ya di sebelah sini aja.
di atas sini aja lah ya. Kalau ada titik X, Y dirotasi berarti menjadi kurang ke sebelah kiri, bentar. Sempit ininya. X, Y dirotasi berarti berubah menjadi apa lagi ya, bentar. Min Y, X. Min Y, X. Bentar, Pogi sambil ngecek juga ya. Bisa salah. Rumusnya banyak soalnya ini ya. Ya, min Y, X betul ya. Min Y, X. Berarti kalau misalkan nentuin hasilnya, ya ini si Y-nya dipindahin ke depan gitu ya, karena ngikutin pola ini ya. Min Y jadi negatif 4 gitu di sini. Negatif 4, X-nya pindahin ke sebelah kiri jadi min 5 gitu ya. Min 4,5 ngikutin si rumus ini. Ini ya, ini Pogi kotakin warna merah. Untuk yang rotasi. Kalau dilatasi malah lebih gampang lagi ya menurut Pogi. Karena tinggal dikaliin doang. Kalau dilatasi jadi pembesaran gitu ya. Kalau faktor skalanya lebih dari 1 dia pembesaran. Jadi cuma dikaliin aja. Selama dia terhadap titik 0,0 di sini asalnya yang J-nya itu negatif 5,4. Dilatasi faktor skalanya atau K-nya 4. Tinggal kaliin aja angka-angkanya jadi kali 4. J aksennya berarti min 5 kali 4 berarti jadi negatif 20. 4 kali 4 jadi 16. Beres gitu ya. Jadi yang J yang ditranslasi itu tinggal tambahin aja. Kalau yang dilatasi dikaliin. Kalau yang rotasi pakai rumus dan refleksi juga pakai rumus gitu ya. Boleh digambar kalau misalkan nggak kebayang sama sekali dan kemudian rumusnya juga lupa gitu ya, boleh digambar, diilustrasiin aja gitu ya, di rotasi 90 derajat tuh gimana gitu ya, diputar gitu 90 derajat. Kalau direfleksi dicerminkan dengan jaraknya sama tadi. Kalau yang translasi sama dilatasi, Pogi rasa itu lebih simpel kalau digambar langsung, dihitung langsung aja gitu ya, ditambah. Kenapa Melani? Oh enggak, kira-kira ngacung. Gitu ya. Ini slide yang satu lagi kalau nggak salah ya, satu lagi yang ke-8 ya. Bener nggak sih? Sampai nomor 8 ya? Oke, ini kayaknya udah, kita hapus, kita lanjut ke yang slide terakhir. Kompetensinya yaitu menggambar fungsi kuadrat. Mungkin ada yang kelewat tentang persamaan kuadrat. Pogi rasa itu mah baru anget-anget kemarinnya, kalian bisa baca lagi yang 3 suku ya, 3 suku yang dicari akar-akarnya. Kalau yang ini menggambarkan grafik fungsi kuadrat, tahapannya tuh ada 4. Tahapan yang pertama, cari titik potong atau tipot, Pogi singkat ya, tipot terhadap SBY, sumbu X dulu. Sumbu X dengan Y-nya sama dengan 0. Cari titik potong terhadap sumbu X dengan memasukkan Y-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti ini fx-nya ganti jadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X plus 6. Kita ganti Y-nya jadi 0 ya, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Faktorkan. Jadi ini bikin buah tanda kurung ya, sama dengan 0 gitu. Kemudian cari 2 buah angka yang kalau dikaliin hasilnya 6, dijumlah hasilnya negatif 5. Berapa sama berapa? Dikaliin jadi 6, dijumlah jadi negatif 5. Berapa sama berapa tuh? Min berapa? Min 3 min 2, betul ya. Min 3 min 2 nih tinggal dirapiin ya, jadi X sama dengan 3. Jangan langsung di sini.
X min 3 sama dengan 0 gitu ya, atau X sama dikurangi 2 sama dengan 0. Jadinya dapat X nya sama dengan 3, satu lagi X nya sama dengan 2. Dapat titik potongnya berarti 3,0 dan 2,0. Bikin aja si garisnya atau di koordinatnya. 3,0 tuh di sini nih ya, 2,0 sebelahnya. Wah, ini tipis nih ya. Oke, ini tahapan pertama. Tahapan yang kedua, nulisnya di mana ya? Nulisnya di sebelah sini aja deh, di atas sini lah ya, nggak apa-apa. Oke, pakai warna kuning aja biar kelihatan. Ini nomor 2, tahapan kedua ya. Tadi cari titik potong terhadap sumbu X, berarti satu lagi cari tipot atau titik potong terhadap SBY. S sumbu Y ya, SBY, dengan memasukkan si X nya sama dengan 0. Maka ketika kita masukkan ke si rumus fungsinya, ini X kuadrat min 5X plus 6, jadi dapat Y nya sama dengan, ini 0 semua ya, masukin 0, ini 0 kuadrat dikurangi 0 tambah 6, ini hasilnya jadi Y nya sama dengan 6 ya. Ini hapus aja lah. Nah, Y nya sama dengan 6, sehingga diperoleh titik koordinatnya 0,6. Ini yang kedua, 0,6 di mas ini nih ya, ini 0,6 gitu. Tinggal 2 langkah lagi. Oke, tunggu dulu, silakan boleh ditulis dulu biar bisa Poge hapus yang nomor 1 dan sama nomor 2 nya. Yang nomor 1 udah belum? Nomor 1 belum? Iya, silakan boleh ditulis dulu. Yang tahap satunya ini ada 4 tahap ya. Bikin gambar persamaan, bikin gambar grafik fungsi ya, persamaan. Bikin gambar grafik fungsi kuadrat. Yang nomor 1 udah? Udah ya, Pogi hapus yang nomor 1-nya aja dulu. Kita lanjut ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga pakai rumus. Yang tahapan ketiga tuh rumus sumbu ya, sumbu simetri. Yang ketiga tuh pakai yang ketiga ini sumbu simetri. Sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A ini ya. Ingat bentuk umum persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau misalkan A itu angka yang di depan huruf X kuadrat, B itu angka yang di depan X, kalau C itu angka yang sendirian. Di sini bentuknya B sama A doang. Di atas B-nya itu negatif 5 ya. Berarti di sini negatif lagi 5, 2A, A-nya 1. Jadi di sini 5 per 2 gitu ya. Atau kalau misalkan di sininya pecahan perperan gini, maka kalian disarankan pakai koma-komaan aja di sini ya. 5 dibagi 2 itu 2,5 gitu ya, 2,5. Nah, sumbu simetrinya berarti di 2,5 yang nomor 3. Sekarang tinggal yang keempat, cari yang Y-nya, yaitu yang keempat itu nilai maksimum atau nilai optimum ya, optimum. Ini rumusnya tuh Y sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini tuh rumus diskriminan min 4A. Oke, lanjutin. B kuadrat negatif 5 dikuadratin langsung aja 25. Di sini dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6. 4 kali 6 berarti ya. Dibagi negatif 4A. A-nya 1, jadi negatif 4 aja langsung. 4 kali 6 juga ini bisa langsung 24 ya. 25 dikurangi 24 dibagi 4, negatif 4, jadi 1 per negatif 4 atau negatif 0,25. Ini yang Y.
dapat deh dari sini koordinatnya 2,5, negatif 0,25. Nah, tinggal dibikin aja di titik koordinatnya 2,5 berarti di antara 2 sama 3 ya di sini. Terus kemudian 1/4, wah di sini tipis banget ya. Di bawah sini. Udah deh tinggal digarisin aja. Udah semuanya diperoleh, bikin aja garis begini. Selesai gitu ya. Bikin persamaan atau grafik fungsi kuadrat ini tuh ya, grafik fungsi kuadrat. SMA mungkin dibahas di fisika yang nanti tuh dikolaborasiin sama sudut-sudut juga gitu ya, nembak pakai meriam atau nembak bola basket gitu. Ya, sampai sini dulu aja. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum ditutup? Yang di rumah atau yang di kelas? Alhamdulillah kebahas semuanya nih ya. Jadi tadi Pogi nggak lama-lama di satu soal tertentu atau nanya kalian atau ngasih soal buat kalian. Kayaknya soalnya dibahas sendiri aja, terutama tadi pas yang kolaborasi, proyek kolaborasi itu kalian tinggal baca aja di dashboard atau di Google Sheet Matematika, dibaca aja, diikutin tutorialnya, nanti kalian bisa coba-coba ya. Udah nulisnya Olive masih nulis. Yang di rumah ada yang ditanyain dulu sebelum ditutup? Kenapa? Oh, udah. Kalau nggak ada, kita akhiri aja pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih semuanya, selamat ngerjain proyek dan nanti ketemu lagi pas kapan ya, semester 2 mungkin ya, atau pas sidang mungkin ya, kalau ada yang kebagian sidang baru. Gitu aja, Pogi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama semuanya ya, makasih juga.